Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes memulai Injilnya dengan sebuah kidung yang memanggil kita untuk terbang tinggi. Terbang seperti seekor elang yang memproyeksikan Yesus ke batas-batas waktu. Beresit, kata Ibrani pertama dalam kitab Kejadian, dikutip oleh Yohanes, pada mulanya. Namun kemudian terbanglah elang itu meluncur di antara kemah-kemah perkemahan manusia. Dan dia datang untuk
tinggal di antara kita. Secara harafiah harusnya diterjemahkan mendirikan kemahnya di antara kita. Kemudian Yohanes kembali membuka sayapnya dan terbang menuju asal dengan kata-kata yang tegas dan pasti. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Bukan hanya manusia, tetapi juga rumput, batu, dan burung kenari, semuanya berasal dari tangannya. Di dalam hati yang membantu, Tuhan merajut impiannya, dan batu itu pun berselimut kehidupan. Penciptaan adalah tindakan kasih yang dibisikkan pelan ke telinga. Aku mencintaimu. Sang pencipta dan ciptaan berpelukan, dan setidaknya dalam diri anak itu, manusia dan Tuhan adalah satu. Setidaknya di Betlehem. Saya ingin memahami ayat-ayat pertama Injil Yohanes seperti ini. Pada mulanya adalah kelembutan, dan kelembutan itu bersama Allah, dan kelembutan itu adalah Allah. Dan kelembutan itu menjadi manusia dan mendirikan kemahnya di antara kita. Hal ini meyakinkan kita bahwa gelombang cinta sedang menghantam pantai keberadaan kita, bahwa ada kehidupan yang lebih besar dan lebih penuh kasih daripada diri kita sendiri yang dapat kita timba. Kristus tidak datang untuk mengajar kita suatu teori agama baru. Ia memberi kita hidup yang berdenyut dengan hasrat. Aku datang supaya kamu memperoleh hidup yang sepenuhnya. Yesus tidak melakukan suatu mujizat apapun untuk menghukum atau mengintimidasi orang. Mujizatnya selalu merupakan tanda-tanda yang menyembuhkan, meningkatkan martabat, memelihara, dan membuat kehidupan berkembang dalam segala bentuknya. Injil mengajarkan kita untuk menemukan pantulan surga bahkan di tengah genangan lumpur kehidupan dan di dalam diri kita, pantulan wajahnya. Terang sejati yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bagi setiap orang tanpa kecuali, tak seorang pun terabaikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita ulangi frase itu bagi diri kita sendiri dan orang lain di dunia yang keras ini. Kegelapan tidak mungkin dapat menaklukkan terang. Tak akan pernah. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Kedatangan Allah itu bukan soal orang layak menerimanya atau tidak. Allah itu disambut siapa saja yang memberi ruang baginya di dalam dirinya. Seperti seorang perempuan memberi ruang bagi anak yang sedang tumbuh dalam rahimnya. Setelah Natalnya, kini saatnya Natalku. Kristus lahir agar aku dapat lahir menjadi baru dan berbeda. Terserah pada kita untuk berjalan dan mencari di balik bintang seperti orang Majus, dan juga untuk berterima kasih kepada mereka yang telah membantu kita dalam perjalanan menuju Allah. Mereka yang menjadi bintang bagi kita. Mungkin sebuah buku, seorang pendeta, seorang sahabat, seorang ibu. Dan hidup itu adalah terang. Apakah Anda sedang mencari terang? Cintailah kehidupan, rawatlah dia,
buatlah ia bersemi. Cintailah dia dengan pusaran dan badainya, tetapi juga dengan mataharinya dan bunga-bunganya yang baru lahir di seluruh Betlehem di dunia. Kasihilah dia, ia adalah kemah Sang Sabda, tempat yang kudus yang ada di antara kita. Ya Bapa, kami bersyukur atas kelahiran putramu pada hari ini. Semoga berkat kasih dari putramu ini kami ke depan semakin dewasa dalam iman, semakin siap dalam menyambut tahun baru dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.